mistisistik yang memang berakar dalam kearifan lokal Nusantara. Dalam problem itu juga diperlihatkan bahwa agama-agama yang dominan berumat hari ini justru tidak berasal dari bumi Nusantara. Bila hak atas keyakinan sebagai hak asasi manusia diujikan ke dalam problem ini, maka pembicaraan tentang Pancasila menjadi jauh dari final. Soal-soal kontroversial semacam ini sering dihindari untuk dibicarakan, tentu karena sensitivitas politiknya. Tetapi justru penghindaran itulah yang menyebabkan Pancasila tidak dapat dinyatakan final sebagai sebuah ideologi. Karena susunan dalilnya tidak hendak diperiksa koherensinya. Karena itu, setiap upaya mempersoalkan Pancasila secara akademis sudah sejak awal terhalang oleh keinginan politik untuk tidak mempersoalkannya. Agama dan politik, terutama karena obsesi laten untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta, maka pembicaraan tentang Pancasila selalu akan mengalami pembatasan politik. Memang secara konstitusional kita telah memilih kedaulatan rakyat sebagai prinsip bernegara, tapi psikologi obsesif itu tak mungkin dinihilkan hanya oleh aturan normatif konstitusi. Pada demografi mayoritas Islam adalah satu soal, tapi hak untuk memelihara obsesi itu adalah juga hak asasi manusia. Aspirasi politik identitas bukan saja tak dapat dibatalkan oleh konstitusi, bahkan ia dijamin olehnya. Karena itu, kendati konstitusi kita secara formil bertumpu pada prinsip kedaulatan rakyat, dengan konsekuensi bahwa negara tidak berdasarkan agama, tetapi praktek politik real tetap menghidupkan aspirasi Piagam Jakarta. Jadi, dinyatakan atau tidak, pengakuan terhadap Piagam Jakarta sebagai aspirasi politik Islam akan selalu ada dalam praktek transaksi politik elektoral. Dengan kata lain, politik kita akan selalu ada dalam tuntutan faktual ini. Memang maksimal yang dapat diloloskan ke dalam percakapan politik adalah pengakuan faktual itu. Dapatlah ia disebut sebagai politik of recognition pada dataran kultural. Tetapi setiap kali situasi politik memungkinkan, ia akan berubah menjadi politik of identity dengan dasar yang lebih ideologis. Pada kualitas itulah normativitas konstitusi menjadi tak efektif. Memori kolektif berubah menjadi kekuatan politik. Statistik politik Islam memang tak pernah mencapai status signifikan untuk merealisasikan obsesi Piagam Jakarta. Kearifan para pemimpin politik Islam juga meyakinkan ketakmungkinan itu. Artinya, secara konstitusional secara konvensi ketatanegaraan ada jaminan normatif untuk mempertahankan prinsip kedaulatan agama sebagai dasar etika politik. Tak ada gunanya mencari jejak akar budaya Pancasila untuk menunjukkan asal-usul monoteisme sila ke-1. Bila justru sumber genealogi keesaan itu diformalkan hanya pada agama-agama monoteis yang justru akar antropologisnya adalah Barat, menganggap monoteisme sebagai satu-satunya tafsir ketuhanan yang Maha Esa, justru menyempitkan sila ke-1 itu menjadi klaim agama-agama yang tak ingin teologinya disandingkan dengan sistem-sistem keyakinan lokal yang memelihara juga konsep Tuhan dalam ruang tradisi dan praktek batiniah berketuhanan yang Maha Esa. Monoteisme yang mengabsolutkan metafisis of presence dalam filsafat Heidegger
Semacam itu justru bertentangan dengan ide kemanusiaan yang adil dan beradab, yang justru lebih esensial untuk menjadi prinsip penuntun masyarakat majemuk. Monoteisme yang absolut itu berasal dari ontologi otoriter, bahwa hanya boleh ada satu ada, karena itu ada yang lain harus ditiadakan. Humanisme sebagai filsafat yang menumbuhkan ide kemanusiaan yang adil dan beradab justru merupakan solusi terhadap praktek politik absolutisme teokratis yang merajalela di dunia sepanjang 1000 tahun yang disebut abad kegelapan. Etika humanisme mengajarkan tanggung jawab terhadap keadilan dan persahabatan manusia tanpa harus berharap pahala di akhirat. Etik ini justru kurang dikembangkan negara karena dianggap mengandung asumsi sekularisme. Tetapi juga karena sugesti itu, maka ide toleransi menjadi sempit sekedar toleransi di antara umat beragama. Di sini negara gagal menyelenggarakan kemajemukan pandangan hidup karena mengakibatkan semua hal sosiologis kepada dalil teologis. Toleransi dinilai semata-mata dari segi keakraban beragama. Sementara dimensi lain dari pengalaman kewarganegaraan seperti orientasi seksual, perbedaan ritual keagamaan kurang dijaga. Humanisme adalah dataran baru setelah peradaban meninggalkan sistem teokrasi. Kelelahan perang agama di Eropa menimbulkan percakapan intelektual yang serius untuk memikirkan human cognition demi menghasilkan tertib dan perdamaian dunia. Perdagangan dunia dan rasionalitas ilmu menjadi acuan kemajemukan humanisme. Metode ilmu dan rekayasa sosial dipelajari dalam upaya memaksimalkan ide of progress. Era pencerahan merebak total, memberi cahaya sekuler kepada dunia yang selama 1000 tahun tertutup kegelapan oleh doktrinasi teokrasi. Narasi tentang perburuan nenek sihir, tragedi Bruno Galileo misalnya, adalah monumen keburukan teokrasi. Kekerasan dan fanatisme adalah fenomena umum abad kegelapan itu. Penghayatan doktrinasi atas teologi adalah hasil dari pedagogi akhirat yang dikendalikan oleh elit yang memonopoli makna dan metode tafsir kitab suci. Konteks sejarah ini seharusnya dipergunakan juga untuk memahami relasi antara agama dan politik dalam upaya menjadikan Pancasila sebagai ide penuntun bernegara. Literasi itu penting demi mengajarkan generasi muda bahwa Pancasila tak dibuat dalam kekosongan sejarah dunia. Juga dengan menempatkannya dalam narasi pikiran abad modern, kita dapat menghindarkan tafsir yang terlalu atavistik terhadap Pancasila. Ideologi dan rasionalitas sebetulnya tak ada yang polemis dalam interpretasi Pancasila kecuali tentang sila ke-1, terutama karena obsesi negara agamis yang paralel dengan fakta mayoritas penganut Islam di negeri ini. Terhadap obsesi itulah negara telah bereaksi berlebih, yaitu dengan mensakralkan Pancasila, bahkan menyatakannya sebagai harga mati. Tetapi sebetulnya fakta elektoral tak mendukung obsesi itu karena suara partai-partai berbasis Islam memang tidak cukup untuk mewujudkan fantasi negara berbasis agama. Dengan kata lain, pensakralan Pancasila tidak sekedar untuk mengatasi obsesi politik Islam,
tetapi memang menjadi kepentingan politik rejim sebagai alasan untuk mendisiplinkan masyarakat. Artinya, negara sebetulnya ikut memelihara proyek scapegoatism ini untuk mengendalikan politik ideologi yang lebih luas, yaitu penguasaan hegemonik. Sampai hari ini, metode Orde Baru itu masih dipergunakan. Gencarnya sosialisasi Pancasila menunjukkan psikologi tak aman pada pemerintah. Dalam arti ada keperluan mencari dalil pengatur kebudayaan yang sekaligus berfungsi politis, menentukan mana lawan, mana kawan. Semacam teknik politik panoptikon, pemerintah mengkondisikan kepatuhan sosial melalui sejumlah slogan hegemonik di masa Orde Baru, misalnya Saktian Pancasila, Pers Pancasila, Ekonomi Pancasila, dan lain-lain. Jadi terjadi semacam teologisasi Pancasila, kendati isi teologinya tak terurai menjadi panduan hidup konkret. Artinya kondisi teologis diperlukan untuk memelihara kesakralan Pancasila dengan menunjukkan berbagai keunggulan. Kendati sloganistik, kini sugesti yang sama diedarkan pemerintahan hari ini. Saya Pancasila, Pancasila sudah final. Tetapi demi apa slogan itu diedarkan bila tak ada kejelasan konseptual untuk memposisikan Pancasila ke dalam pilihan etika publik, sekulerkah atau religius? Akibatnya Pancasila justru disatirkan sebagai ideologi bukan ini bukan itu, Neternor. Menyebut Pancasila sudah final lebih terasa sebagai antisipasi politik untuk menjamin persatuan ketimbang sebagai hasil kajian akademis tentang koherensi epistemiknya. Akibatnya akan timbul kesulitan untuk menghasilkan kesepakatan hegemonis melalui operasi ideologi karena Pancasila tak mampu mengolah rasionalitas publik, yaitu syarat untuk penerimaan sukarela terhadap ideologi. Hegemoni memerlukan penerimaan konseptual melalui rasio publik, bukan melalui indoktrinasi dan pemaksaan situasional.